jemaat ya Bapa. Bapa, teguhkan setiap jemaat, setiap pendengar Tuhan dalam program live streaming ini. Tuhan berkati setiap pribadi. Mampukan kami terus bertekun mengiring Tuhan di situasi-situasi yang sulit ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang sangat sederhana Tuhan. Hanya karena Tuhan yang memakai, maka hamba-Mu berani berdiri di mimbar yang kudus ini ya Bapa. Tuhan, selidiki hati kami dan berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Puji Tuhan kita boleh ketemu saudaraku dalam ibadah raya. Meskipun dalam situasi kondisi yang sangat terbatas, tapi saya percaya tidak mengurangi hati kita untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kadangkala Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak bagi kita, yang tidak cocok dengan hati kita, tapi firman Tuhan katakan itu baik bagi kita. Amin. Itu baik bagi saudara dan aku. Sebab itu dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetaplah berpegang kepada Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan setiap hari. Terlebih hari ini saudaraku, hari pencurahan Roh Kudus. Karena begitu pentingnya Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita, memampukan kita, sehingga dalam situasi apapun kita bilang, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Amin. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia terus akan memandang kepada Tuhan. Dia akan tetap setia saudaraku apapun yang terjadi. Sebabnya sidang jemaat Tuhan GBI Sarar yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan berbicara mengenai seorang figur yang bernama Abraham. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sudah kita sering mendengarkan kisah Abraham ini. Kita tahu bahwa Abraham ini adalah orang yang benar-benar latar belakangnya seorang yang sukses secara materi. Karena Alkitab katakan Abraham mempunyai banyak lembu sapi, mempunyai banyak ternak. Tetapi ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, pesan Tuhan kepada Abraham, Abraham pergilah, tinggalkan tempat di mana engkau berada hari ini. Saudara-saudara, satu keputusan berat sebagai manusia yang diambil oleh Abraham. Tetapi dia dengan teguh, dia tidak pikir panjang. Dia berkata dalam hatinya, karena Tuhan yang memerintahkan, baiklah aku melangkah. Saudara-saudara, ini suatu yang bukan mudah. Dia harus meninggalkan di mana dia berusaha. Dia harus meninggalkan di mana kota dia berjaya, dia bisa berhasil di tempat itu. Tetapi satu hal, ketika Tuhan berpesan kepada Abraham, saudara-saudara, Abraham, cepat tinggalkan tempatmu. Maka ketika itu juga Abraham tidak bertanya, kemana aku Tuhan? Apakah nanti di sana bisa aku berusaha? Apakah di tempat yang Tuhan tuju aku nanti bisa memulai hidup yang lebih baik? Abraham tidak tanya hal seperti itu, tapi dia lebih kepada apa? Dia taat kepada Tuhan. Sebabnya jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jadi jemaat Tuhan, ketaatan itu harga mati dalam mengiring Tuhan. Ketaatan itu adalah harga yang mutlak, tidak bisa ditawar saudara-saudara. Kalau hari ini kita taat, maka tahun depan pun harus taat, tahun berikutnya pun harus taat, bahkan sampai menutup usia kita pun kita harus tetap taat kepada Kristus. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bergantian, saya ayat yang pertama, sidang jemaat boleh mengikutinya di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua, 2, 3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tuh. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu,
tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. 2, 3. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" 2, 3. Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun kita berada pagi hari ini, kita sangat benar-benar respect kepada Bapak orang percaya yang bernama Abraham. Teladan Abraham membawa satu konsep, satu pemikiran yang hebat bagi kita. Meskipun Abraham saudara-saudara lama meraih janji Tuhan itu. Alkitab katakan saudaraku, sejak Tuhan berbicara kepada Abraham, "Abraham, lihat bintang di langit, lihat Abraham pasir di tepi laut, lihat Abraham, perlihat dan perhatikan sedemikian banyaknya bintang di langit. Apakah engkau bisa menghitung bintang dan pasir itu? Dan engkau yakin Abraham bahwa segitulah banyaknya keturunanmu nanti." Tetapi Alkitab katakan sesudah Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham masih menunggu beberapa tahun lagi untuk janji itu. Saudara-saudara, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu, saudara-saudara. Pekerjaan yang membosankan adalah menunggu tanpa kepastian. Mungkin perhitungan Abraham, saudara-saudara, karena Tuhan sudah berjanji, maka aku akan setia menunggu. Tapi pertanyaannya, limit janji Tuhan itu tidak ada batasnya, saudara-saudara. Pasti Abraham bosan, pasti dia bertanya dalam hatinya. Tetapi satu keteguhan Abraham, dia tetap berpegang pada janji Tuhan. Alkitab katakan kalau dia sudah berjanji tidak akan pernah mengingkari. Manusia 1000 janji saudaraku, tapi manusia sering mengingkari. Tapi Bapamu yang di surga, dia tidak pernah mengingkari kita. Saudara-saudara, Abraham terus berjalan dalam mengiring Tuhan. Setelah dia pindah dari Ur Kasdim, dia pergi ke satu daerah. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Abraham, saudara-saudara. "Abraham, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang dan pasir di tepi laut." Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Janji Tuhan sepertinya terlambat kalau perhitungan manusia. Sebab Abraham sudah hampir umur 100 tahun baru menuai janji itu. Saya percaya bagi kita saudara-saudara, meski kita belum melihat janji Tuhan, tapi kita tetap teguh kepada Tuhan, itu adalah iman yang murni di hadapan Tuhan. Makanya pujian bilang begini, "Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku." Saya pelajari dari seorang Abraham, meskipun dia belum melihat janji Tuhan lewat pesan Tuhan, saudara-saudara, Abraham tetap teguh kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita simpan dari hati kita. Meskipun hari-hari ini kita belum melihat tangan Tuhan menolong kita, tapi kita bilang dalam hati, "Tuhan, meski Tuhan tidak tolong aku akan setia mengiring Tuhan." Dan itu enggak mudah, saudaraku. Abraham sampai rambutnya putih. Sesudah itu apa yang terjadi? Tuhan menggenapi janjinya setelah Abraham hampir mati, saudara-saudara. Tapi apakah terlambat pertolongan Tuhan? Perhitungan manusia sudah terlambat karena usia sudah lanjut. Tapi dengar, baik menurut manusia tapi belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi baik menurut Tuhan sudah pasti baik menurut kita. Kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita sangat terbatas dalam segala hal. Kita hanya berjalan percaya dengan Tuhan. Sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari terus kita menjalin komunikasi yang akrab dengan Tuhan, saudara-saudara. Saya pelajari, saudaraku, kunci daripada keteguhan Abraham, dia suka ngobrol-ngobrol dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu ketika malaikat Tuhan berpesan kepada Abraham, meneguhkan apa yang Tuhan katakan.
Satu kali apa yang terjadi setelah malaikat itu berpesan kepada Abraham, Abraham, Tuhan akan menggenapi janji bagi keluargamu dan istrimu yang bernama Sarah. Dia akan terus menggenapi janji itu. Tapi apa yang terjadi setelah Abraham mendengar pesan itu, saudara-saudara, dia bilang kepada malaikat, malaikat aku mohon jangan pergi dulu malaikat, malaikat tunggu. Dia benar-benar menghormati Tuhan, saudaraku. Meskipun lewat media, lewat malaikat, saudara-saudara. Dia pesan Abraham, tolong malaikat jangan pulang dulu. Jangan pergi dulu sebelum aku memberikan engkau makan. Itu satu penghormatan, nilai yang begitu tinggi dari seorang Abraham kepada Tuhan. Akhirnya dia bilang kepada istrinya, istriku, kekasihku, malaikat sedang menunggu. Jangan kita biarkan dia pergi sebelum kita menyuguhkan dia makanan. Saudara-saudara, lihat sikap Abraham. Dia belum terima janji Tuhan, tapi dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia korbankan domba, dia sembelih domba. Maka dimasak oleh istrinya. Apa yang terjadi setelah itu, malaikat itu pun menikmati korban masakan itu. Saudara-saudara, dalam situasi kondisi yang kita alami, apakah kita sudah belajar memberikan korban yang terbaik buat Tuhan? Hatinya teguh. Makanya saudaraku, ada pujian bilang begini, saudaraku. Kalau ku hidup, coba main di F. Coba di F. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya mau bilang pagi hari ini bagi kita, dimanapun engkau mendengarkan program ibadah live streaming ini, situasi yang tersulit sekalipun, saudara-saudara, kondisi yang tersulit sekalipun, jangan sampai membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Dengar baik. Sebab sesungguhnya mutiara yang paling berharga itu adalah ketika engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada bandingannya. Jadi persoalan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kekhawatiran yang kita alami, tidak ada bandingannya dengan kasih Tuhan. Pak, Bu, Abraham, dia seorang figur dan diberi predikat oleh Tuhan Bapak orang percaya. Bukan karena dia telah meraih janji Tuhan. Bukan karena Abraham sudah melihat keturunannya seperti bintang di langit. Tidak. Bahkan Alkitab katakan dalam Ibrani, Abraham tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Tapi persoalannya dia tekun, dia setia kepada Tuhan. Dan kesetiaannya teruji. Dengar baik sidang jemaat yang di rumah dimanapun kau berada hari ini.
Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Bapak Abraham. Meskipun dia tidak pegang, dia tidak melihat janji Tuhan. Bahkan Alkitab katakan di situasi-situasi janji Tuhan yang belum digenapi, ketika dia berbicara dengan malaikat, dia memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Dia memberikan korban, saudaraku. Semestinya Abraham bisa kecewa karena sudah terlalu lama menunggu janji Tuhan. Saya nggak tahu seberapa lama saudara menunggu janji Tuhan hari-hari ini. Mungkin aku bertanya, Tuhan lama Tuhan. Tapi pujian bilang, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Saya waktu bulan Desember, saudara, saya pikir saya sudah meninggal dipanggil Tuhan. Tiba-tiba, saudaraku, pas kami Natal tanggal 13 Desember. Tanggal 13 saya paksakan hadir ke gereja. Karena ada 2 kali Natal, karena jemaat kita ada hampir sekitar 100 lebih. Karena gedung sudah tidak muat. Saya drop. Saya cek ke dokter. Saya takut. Karena takut dibilang COVID. Karena batuk demam biasanya kan reaktif. Saya bertahan di rumah 1 minggu. Demam gak turun-turun. Saya ketakutan. Aku lihat anakku, Tuhan. Anakku masih kecil, Tuhan. Aku mulai khawatir sebagai pendeta. Meskipun aku sering menyampaikan kebenaran-kebenaran teguh dalam Tuhan. Tapi daging ini, saudara, kita harus ngomong jujur, betul? Daging ini selalu berbisik. Saya mau bilang bagi kita, saudara-saudara, daging itu harus kalah pada kehendak Tuhan. Harus kalah. Saudara-saudara, 2 minggu saya demam terus. Penciuman mulai hilang. Ini tanda-tanda dalam hati saya. Akhirnya saya beranikan cek darah. Rapid yang pertama negatif. Swab yang kedua negatif. Apa Tuhan? Hasil cek darah. Ternyata lambung saya sudah parah. Saya makan muntah. Semua pelayanan yang Desember saya cancel. Saya bilang, Tuhan, sampai ketika saya dalam mati akan mau mati. Ternyata sahabat yang setia hanya Tuhan. Saya bilang sama istriku, berapa uang kau pegang? Sekian. Kau bagi-bagi aja itu buat pendeta yang butuh di Sumatera Utara, aku bilang. Karena gak bernilai. Kalau aku mati, saya bilang. Belajar memberi yang terbaik buat Tuhan. Ketika itu ada beberapa pendeta yang telepon, butuh buat Natal, butuh ini, buat itu. Kau bagi-bagi. Asal Tuhan ngasih aku kehidupan, itu lebih berharga daripada apa yang kau punya. Wih, saudara. Sejak itu, saudaraku, hatiku benar-benar bebas dari uang itu. Uang tidak bernilai. Kalau kita masih terikat dengan materi, saudara, kau tidak akan pernah merasakan Tuhan dalam hadiratnya. Kau terus merasa terus diintimidasi uang itu. Karena orang gak pernah mengucap syukur dengan apa yang ada. Itu sulit, saudara. Kalau pikiranmu kepada Kristus bahwa Tuhanlah harta yang mutiara yang berharga itu, kau gak akan pusing masalah-masalah hal yang finansial. Dia cukup bilang dalam Matius, Bapamu yang di surga, anakku, tahu engkau membutuhkannya. Kenapa kita takut, saudara? Kenapa kau tidak percaya bahwa janji Tuhan? Dia cuma bilang dalam Matius, anakku percaya, aku Bapamu yang di surga, tahu engkau membutuhkan apa yang kau perlukan. Pujian bilang begini, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Coba kita ingat, berapa tahun lalu kita nggak ada apa-apanya loh, saudara. Anak kita tuh pintar di sekolah, itu kemurahan Tuhan. Kita jangan lupa diri, saudara. Jangan hanya karena persoalan satu, hanya masalah satu, semua kebaikan Tuhan kita lupakan. Kita nggak fair.
Kita nggak fair. Gara-gara satu dalam hati kita mengganjal. Persoalan kunjung nggak selesai, saudaraku. Semua kebaikan Tuhan kita lupakan. Kebahagiaanmu bukan hal-hal sementara. Tapi kebahagiaanmu ketika engkau berkenan di hadapan Bapa. Nggak ada lain, saudara. Nggak ada lain, saudaraku. Nggak ada kata lain. Abraham ketika dia tunggu janji Tuhan, berapa belas tahun dia baru punya Ishak. Bayangkan sakitnya sebagai seorang bapak. Tuhan bilang gini ke Abraham, Abraham, potong itu Ishak. Potong Abraham. Hancur hati Abraham kan. Ih, ngeri Tuhan. Ngeri. Hancur hati Ishak. Terkoyak-koyak, Tuhan, kau kejam Tuhan. Kalau aku tuh anakku sakit aja aku paniknya minta ampun. Cuman sepotong doang anakku. Cuman sebiji doang. Terlukanya hatiku. Aduh Tuhan, anakku Tuhan. Aku yang gantiin deh biar dia gak sakit. Tapi Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Abraham potong Ishak. Dia gak tawar. Karena Tuhan yang minta. Aku berikan Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Sekarang saudaraku, pikirkan bagaimana Tuhan disenangkan dalam hidupmu. Kita bertuhan bukan karena kita yang senang, tapi Bapamu yang senang. Harus terbalik, saudara. Kita melayani bukan karena kita senang, tapi supaya Bapamu yang di surga disenangkan lewat hidup kita. Baru Bapak bilang begini, anakku, sini anakku. Aku bangga punya anak seperti engkau. Dielusnya kita. Anakku, sini anakku, aku bangga. Kau dijolimi, kau disakiti, tapi kau tetap mengasihi aku. Sini anakku, aku tahu sakit perasaanmu, sini. Tuhan ingin bilang, anakku, aku cukup buat kau anakku, katakan amin. Sampai pada kenyataan itu kita bilang, Tuhan, asal ada Tuhan, kasih Tuhan cukup bagi aku. Lalu Abraham bilang ke Ishak, Ishak, ayo ke gunung Ishak. Di bawahnya pembantunya 2 tadi, kata firman Tuhan. Siapkan semua kayu bakar, kayu tolong dibelah. Ishak, ayo Ishak, bawa keledai. Dipanggul lah kayu bakar tadi, kata firman Tuhan. Anaknya tanya gini, Pak, kita kemana Pak? Hancur hatinya. Hancur hati Abraham. Bapak bilang kita mau korbankan domba. Dombanya mana Pak? Hati Bapak mana yang gak sakit, bayangkan. Tapi Abraham bilang begini, anakku, Bapak yang di surga menyediakannya. Kalau hari-hari ini kau sulit bilang, jiwaku tenanglah. Bapakku yang di surga tahu aku sedang membutuhkannya. Amin, saudara. Setelah itu saudaraku, sampai di gunung, Bapak, mana dombanya? Hancur hati Abraham loh, hancur dia. Aduh Tuhan. Tapi dia lebih memilih mengasihi Tuhan. Dia lebih memilih mengasihi Tuhan. Maka diambil tali, diikat, anakku sini. Saya benar-benar yakin ketika diikat tangan Ishak, diikat kakinya, Ishak menangis, batin bapaknya lebih sakit. Batin Abraham koyak, hancur hatinya. Kalau dia mau protes Tuhan, kau kejam. Kalau dia mau protes Tuhan, tega. Aku udah lama nunggu Ishak, kau berjanji Tuhan, tapi kau ingkari. Tuhan, aku kecewa. Ada ruang dalam hidup Abraham kalau dia mau kecewa kepada Tuhan. Tapi dia lebih memilih berkenan kepada Tuhan, saudara-saudara. Kalau hari-hari ini kau kecewa, kalau hari-hari ini mengalami hal apapun itu, tetap pilih supaya berkenan di hadapan Tuhan. Diambil Ishak, diangkat ke atas mezbah itu. Apa yang terjadi? Diambil belati pisau dari pinggangnya. Dalam hatinya, karena Tuhan yang bilang, karena Tuhan yang suruh. Ketika mau ditancapkan belati itu, bayangkan. Tuhan bilang, Abraham, aku tahu hatimu. Dan hari ini Tuhan bilang kepada kita, anakku, aku tahu hatimu anakku. Anakku, aku tahu hatimu. Tetaplah berkenan bagiku anakku. Anakku. Saudara-saudara, kalau kita sudah menemukan mutiara yang berharga, yaitu Kristus, kita gak akan pusing dengan yang lain. Sebab harta yang sesungguhnya itu adalah Kristus, katakan amin. Dari pesan ini, yang pertama, tetap engkau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Meski engkau gak pegang janji Tuhan, belum merasakan janji Tuhan,
Dia memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan lewat malaikat. Diberikan korban anak domba, disembelih. Yang kedua, Abraham tidak berbantah-bantahan kepada Tuhan. Ada ruang buat dia untuk kecewa dengan Tuhan, karena dia tidak meraih janji Tuhan. Yang ketiga, meskipun dia tidak lihat keturunannya, sebab Abraham mati sebelum Ishak menikah.